Oke, kita langsung bahas aja ya. Topik kali ini mungkin judulnya agak dramatis, tapi percayalah, ini adalah kenyataan pahit yang sering banget dialami para trader. Kita akan bongkar tuntas soal jebakan stop loss hunter, dan yang paling penting, gimana caranya selamat dari yang namanya support smash. Pernah nggak sih ngerasain hal kayak gini? Pasti sering ya. Rasanya itu aduh bikin frustrasi banget. Kita udah analisis capek-capek, posisi udah oke. Tiba-tiba kena stop loss dan kita keluar dari pasar. Dan yang bikin makin nyesek apa coba? Habis itu harganya langsung terbang, persis ke arah yang kita prediksi. Bener-bener kayak diusir pas pestanya mau mulai. Nah, ini dia nih bagian yang paling penting untuk kita sadari. Yang barusan kita omongin itu seringkali bukan sekedar apes atau sial, bukan. Ternyata ada sebuah permainan yang sengaja dirancang di balik layar. Ada mekanisme pasar yang memang tujuannya begitu. Dan kalau kita mau menang, langkah pertamanya ya kita harus paham dulu permainan ini. Oke, kalau ini memang disengaja, pertanyaannya, siapa sih dalangnya? Yuk, kita kenalan sama oknum di balik layar ini yang sering disebut sebagai stop loss hunter atau si pemburu stop loss. Jadi, stop loss hunting itu apa sih? Gampangnya gini, ini tuh sebuah strategi. Ya, strategi yang disengaja. Jadi para pemain besar di market, mereka tuh udah kayak punya peta. Tahu persis di mana trader-trader retail kayak kita ini naruh stop loss. Biasanya kan di tempat-tempat yang mirip ya. Nah, mereka sengaja dorong harga ke area itu. Tujuannya apa? Buat memicu semua stop loss itu secara bersamaan. Dan semua itu demi satu kata sakti di dunia trading, likuiditas. Terus siapa pemburunya ini? Nah, mereka ini yang disebut market makers. Tapi penting nih buat dicatat, tujuan mereka itu sebenarnya bukan buat iseng nyakitin kita satu persatu, bukan. Kita ini cuma, korban sampingan gitu. Masalahnya mereka ini punya order yang gedenya luar biasa. Dan buat ngeeksekusi order itu, mereka butuh banyak banget pembeli atau penjual di pasar. Nah, gimana cara paling cepat buat menciptakan banjir order jual? Yaitu tadi, dengan memicu ribuan stop loss yang udah ngumpul di satu titik. Oke, kita udah tahu siapa pelakunya dan apa maunya. Sekarang, yuk kita bedah anatomi jebakannya. Gimana sih persisnya support smash ini bekerja? Kita lihat langkah demi langkahnya. Ini nih kuncinya. Garis support itu udah kayak magnet buat order stop loss. Kenapa? Ya karena semua buku, semua guru trading ngajarin hal yang sama. Pasang stop loss tepat di bawah support, bener kan? Itu udah jadi SOP. Masalahnya, justru karena semua orang melakukan hal yang sama, area di bawah support itu jadi kolam yang isinya order jual semua. Gampang banget ditebak. Jadi ya, target empuk. Biasanya alurnya tuh kayak gini. Langkah pertama, ada garis support yang kelihatan jelas banget, banyak yang beli di situ. Langkah kedua, yaitu tadi, para trader retail pasang stop loss persis di bawah garis itu. Nah, langkah ketiga, ini dia aksinya dimulai. Para hunter ini sengaja menekan harga sampai menembus garis support itu, dan duar. Apa yang terjadi? Semua stop loss kepicu barengan, menciptakan gelombang jual panik. Misi mereka berhasil, likuiditas didapat, dan setelah itu, seringnya harga langsung balik arah, terbang lagi ke atas. Oke, cukup cerita seremnya. Tadi kita udah bahas masalahnya. Sekarang, bagian yang paling penting, solusinya. Gimana caranya kita melindungi diri? Nah, ini dia perisai kita. Intinya, kita nggak harus pasrah jadi korban kok. Kuncinya cuma satu, kita butuh perisai yang lebih kuat. Ini soal mengubah cara kita berpikir. Kita emang nggak bisa menghentikan para pemburu itu, tapi kita bisa bikin diri kita jadi target yang susah banget buat ditangkap. Dan ini dia perisainya. Sesimpel ini. Coba kita lihat perbandingannya. Di sebelah kiri, itu strategi standar yang diajarin di mana-mana. Stop loss-nya mepet banget di bawah support. Ini sama aja kayak kita ngasih tanda tembak saya di sini. Nah, di sebelah kanan, ini dia strategi yang lebih cerdas. Stop loss dengan buffer. Kita kasih ruang napas sedikit. Kita letakkan stop loss kita sedikit lebih jauh di bawah, di luar zona bahaya yang gampang ditebak. Terus kenapa sih ruang napas ekstra ini manjur banget? Ya karena dengan melakukan ini, kita seolah-olah bilang ke market, "Hey, saya tahu permainan kalian. Kita udah antisipasi duluan perburuan ini. Kita sengaja pindahin stop loss kita dari area target yang paling kentara. Jadi pas ada lonjakan harga sesaat yang tujuannya cuma buat nyapu stop loss, kita aman. Kita bisa tetap di dalam trade dan ikut menikmati kenaikan harga yang sebenarnya setelah badai kecil itu berlalu." Nah, jadi intinya begini.
Memahami konsep ini tuh bukan cuma soal satu trik atau satu strategi aja. Ini soal mengubah cara kita memandang pasar secara keseluruhan. Ini soal trading dengan lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Bertahan dari support smash bukan tentang keberuntungan. Ini tentang memahami permainan dan menyesuaikan strategi Anda. Trading jangka panjang itu bukan soal hoki-hokian. Sukses itu datang dari pemahaman kita soal cara kerja pasar, termasuk bagian-bagian gelapnya. Dan kemampuan kita buat beradaptasi. Ini lebih kayak main catur, bukan main lempar dadu. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda. Setelah tahu cara kerja jebakan ini, kira-kira apa yang bakal Anda lihat secara berbeda di market besok? Coba deh perhatikan. Nanti kalau Anda lihat ada support yang kelihatan terlalu sempurna, Anda mungkin nggak cuma lihat itu sebagai peluang, tapi juga sebagai potensi jebakan. Dan sekarang, Anda punya bekal untuk bertindak beda?